Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hakim Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang VR headset atau pertama-tama kita akan mempelajari apa itu virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membenamkan diri dalam lingkungan 3 dimensi yang dibuat oleh komputer yang terasa nyata dan interaktif. Dalam VR, pengguna biasanya mengenakan headset yang menutupi mata dan telinga mereka, menciptakan pengalaman sensorik yang sepenuhnya imersif. Headset ini sering kali menyertakan sensor pelacak gerak untuk memantau gerakan kepala pengguna, memungkinkan mereka untuk melihat-lihat dan berinteraksi dengan dunia virtual. Lalu, ada elemen penting dalam virtual reality. Virtual reality kompatibel dengan smartphone ataupun komputer. Penggunanya bisa mendapatkan akses ke realitas virtual dari gadget pendukung. Untuk bisa merasakan realitas virtual yang nyata, VR membutuhkan beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah dunia maya. Elemen virtual reality yang pertama adalah lingkungan dunia maya, di mana interaksi penggunanya dapat berlangsung. Teknologi komputer dibuat seakan persis dengan karakteristik dunia nyata. Interaksi yang terjalin juga bisa dirasakan secara real time. Dengan hadirnya sebagai teknologi virtual reality yang canggih, dunia virtual kini semakin mudah diakses. Yang kedua adalah pengguna. Elemen penting berikutnya ialah immersion atau pengunjung dunia virtual. Pengguna yang masuk ke dalam dunia virtual hadir sebagai karakter digital atau avatar. Bukan secara fisik ya. Kamu bisa sesuaikan karakter semirip mungkin dengan tampilan asli dirimu, atau mungkin berbeda, terserah selera masing-masing. Yang ketiga, feedback atau umpan balik menjadi peranan penting yang perlu ada dalam dunia virtual reality. Feedback merupakan pengalaman menjadi lebih realistis dan interaktif dengan menstimulasi indera pengguna. Sebagai contoh, perasaan bergetar saat memainkan aplikasi video game tinju membuat kamu merasakan pengalaman yang seakan benar-benar berada di ring tinju. Lalu yang terakhir, interaksi aktif. Elemen yang tak kalah penting ialah interaksi pengguna dengan lingkungan dan objek virtual dalam dunia maya. Pengguna dibawa masuk ke dalam dunia virtual seakan sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Teknologi canggih bisa membantu interaksi seperti mengangkat barang, melempar benda, hingga merasakan sentuhan objek. VR headset juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah Oculus Rift, sebuah sistem berbasis komputer yang menghidupkan kembali minat terhadap virtual reality ketika startup Oculus VR meluncurkan kampanye Kickstarter yang sukses. Rift bekerja dengan teknologi pemosisian yang memungkinkan pengguna bergerak secara fisik melalui ruang 3D dan memiliki pengontrol sentuh. Yang kedua adalah Microsoft HoloLens, sebuah headset VR mandiri. Sistem ini memiliki fitur suara spasial 3D, Wi-Fi, Kinect seperti kamera dengan sistem pengindaran spasial 120 derajat, flat of gyroscope, dan accelerometer. Sentuhan layar transparan untuk setiap mata. Lalu yang ketiga, HTC Vive, dihubungkan ke PC gaming yang kuat untuk kinerjanya. Dual base station memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di area seluas 15x15. Sistem ini dikembangkan secara kolaboratif dengan Portal, sebuah perusahaan perangkat lunak video game. Yang keempat, PlayStation VR. Tentu saja bekerja dengan PlayStation 4 seperti namanya dan bukan dengan PC. Sistem menduplikasi tampilan VR headset pada TV. Lalu yang selanjutnya, Samsung Gear VR, wadah smartphone yang menggunakan daya pemrosesan ponsel.
Sistem ini yang bekerja dengan perangkat kelas atas, Samsung Galaxy Models, dikembangkan melalui kolaborasi dengan Oculus VR. Selanjutnya, apa yang kita butuhkan untuk bisa masuk ke virtual reality ini? Untuk merasakan sendiri pengalaman dunia virtual, pengguna memerlukan beberapa produk. Jika pengguna ingin membuat pengalaman yang lebih realistis, ada opsi untuk membeli banyak produk. Di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang dibutuhkan dan opsi apa saja yang tersedia saat membeli headset VR. Yang pertama, tentunya VR headset. Kacamata VR sangat diperlukan jika Anda ingin merasakan pengalaman virtual reality. Pasar realitas virtual sangat ramai dan kacamata memiliki rentang harga dan jenis yang berbeda. Yang selanjutnya ada stand still or move. Ada beberapa jenis, di antaranya 3 DOF atau 6 DOF. Jika Anda adalah konsumen yang ingin membeli kacamata virtual reality di mana Anda ingin menghabiskan banyak waktu, Anda masih memiliki banyak pilihan. Anda harus membuat keputusan apakah Anda ingin menggunakan kacamata 3 DOF atau 6 DOF. Anda harus memutuskan apakah Anda menginginkan pengalaman VR sambil duduk atau jika Anda ingin berjalan-jalan di dunia virtual sendiri. Selanjutnya, terdapat PC standalone or smartphone. Selain itu, sebagai konsumen, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda menginginkan headset mandiri atau yang didukung oleh PC. Headset mandiri seperti Pico Neo 3 Pro menunjukkan bahwa headset ini sangat kuat dan bagus untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya, hand trackers. Pelacak tangan untuk pengaturan realitas virtual tidak diperlukan sebenarnya. Ini hanya tambahan opsional. Hal ini membuat seluruh pengalaman jauh lebih realistis karena Anda tidak menekan tombol pada pengontrol, tetapi benar-benar menggunakan tangan Anda sendiri dalam pengalaman tersebut. Headset VR yang lebih baru seringkali memiliki pelacakan luar dalam bawaan yang memungkinkan pelacakan tangan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sarung tangan pihak ketiga seperti Manus untuk mengintegrasikan pelacakan tangan. Selanjutnya, face tracker. Selain pelacak tangan, Anda juga dapat menambahkan pelacak wajah ke dalam pelacakan virtual reality Anda. Ini tidak perlu sama seperti sebelumnya, tetapi jika Anda menggunakan ini, dapat membuat keseluruhan pengalaman menjadi lebih realistis. HTC baru-baru ini merilis Vive Face Tracker. Pelacak wajah adalah aksesoris untuk headset Vive yang menggantung di bawah kacamata yang menghadap ke wajah. Pelacak melacak gerakan dan ekspresi mulut pemakainya dan memproyeksikan ke dunia virtual. Lalu selanjutnya, moving in virtual reality atau bergerak di dunia virtual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebelumnya kita dapat membahas lebih dalam tentang realitas virtual. Kita perlu membedakan dua derajat kebebasan. Kacamata realitas virtual seringkali memiliki 3 DOF atau 6 DOF. DOF sendiri memiliki singkatan Degrees of Freedom. Dengan 3 DOF, Anda dapat mengikuti gerakan rotasi, misalnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan. 3 DOF. Walaupun begitu, pengguna tidak dapat bergerak dengan kacamata 3 DOF VR dengan berjalan di dunia nyata, karena berjalan tidak terdaftar oleh headset. Tetapi, Anda dapat bergerak dengan headset 3 DOF. Hal ini dilakukan melalui joystick pada pengontrol atau dengan mengklik ke tanah tempat Anda ingin berjalan saat di dalam virtual reality. Lalu ada pula 6 DOF. Dengan 6 DOF, Anda bisa melihat-lihat dan berjalan-jalan di VR dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut di dunia nyata. Jadi, ketika Anda bergerak di dunia nyata, gerakan tersebut diterjemahkan ke dalam dunia virtual seperti Oculus Rift. 6 DOF dapat dicapai dengan beberapa cara.
Versi awal kacamata VR 6DOF menggunakan sensor pelacakan posisi. Sensor ini ditempatkan di sebuah ruangan untuk melacak pergerakan headset. Headset VR modern biasanya sudah menggunakan teknik pelacakan luar dalam. Ini adalah dua kamera pelacakan resolusi rendah untuk mengamati lingkungan. Varjo XR3 memiliki kamera pelacak tangan yang terintegrasi. Sensor ini mendaftarkan data tentang posisi, orientasi, dan kecepatan tangan Anda. Perangkat lunak pelacakan tangan mengubah data ini menjadi versi virtual tangan secara real-time. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk menggunakan tangan Anda secara alami. Untuk headset lain yang tidak memiliki kamera pelacakan gerakan tangan bawaan, masih memungkinkan untuk menggunakan pelacakan gerakan tangan. Perusahaan seperti Manus mendesain sarung tangan seperti sarung tangan OptiTrack yang mensinkronkan gerakan dalam realitas virtual. Selanjutnya, banyak hal yang dapat dilakukan dengan virtual reality. Biasanya, selain bermain video game, realitas virtual memiliki manfaat lain. Misalnya, perusahaan menggunakan realitas virtual untuk melatih teknik baru dan mengobati masalah kesehatan mental. Di sini, saya membahas semua kegunaan realitas virtual. Yang pertama, training atau latihan. Realitas virtual digunakan oleh banyak industri yang berbeda, seperti militer, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Pelatihan dengan realitas virtual dapat dilakukan hampir di mana saja, dan industri menghemat biaya perjalanan. Realitas virtual menawarkan pengalaman belajar yang lebih baik dibandingkan dengan buku dan video. Realitas virtual memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dan emosi yang lebih positif dibandingkan dengan video dan pelatihan di kelas. Yang kedua, product development. Menguji produk dalam realitas virtual itu mudah dan murah. Produk hanya perlu digambar dalam perangkat lunak 3D dan kemudian diuji di lingkungan virtual secepat mungkin. Kesalahan ditemukan lebih cepat dan pengembangan produk dalam realitas virtual mempersingkat fase pengembangan dan pengujian produk. Yang ketiga, education with virtual reality. Selain pelatihan realitas virtual untuk petugas kesehatan, realitas virtual juga digunakan untuk mengobati masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan. Seperti halnya terapi paparan, realitas virtual atau VRET, seperti halnya terapi paparan realitas virtual atau disingkat VRET, situasi yang menakutkan disimulasikan di bawah bimbingan seorang terapis. Anda dapat mengendalikan kecemasan Anda. Lalu, untuk entertainment, ketika seseorang berpikir tentang realitas virtual, hiburan adalah hal pertama yang mereka kaitkan. Selain video game, Anda dapat mengunjungi, misalnya taman hiburan di VR, ada juga kemungkinan penonton film di teater virtual atau menghadiri konser artis favorit Anda. Lalu yang terakhir, social interaction. Melalui realitas virtual, ada beberapa aplikasi di mana Anda dapat bertemu dengan teman-teman. Aplikasi seperti VR Chat, Social VR, adalah tempat virtual untuk berkumpul dengan orang lain. Setiap orang dapat memilih atau membuat avatar mereka sendiri, dan melalui obrolan suara, Anda dapat mendengar satu sama lain berbicara. Ada pula cara kerja virtual reality. Konsep virtual reality dirancang oleh desainer menggunakan dasar persepsi atau gagasan tentang interaksi dengan dunia virtual. Jenis teknologi canggih ini menciptakan lingkungan yang terasa sama autentiknya dengan dunia tempat kita tinggal. Untuk bisa merasakan realitas ini, pengguna memerlukan bantuan headset VR. Pada dasarnya, headset VR merupakan perangkat yang akan membawa pengguna ke dunia virtual. Dalam headset VR terdapat sensor giroskopik, akselerator, dan magnetometer yang dapat menentukan gerakan serta melacak interaksi pengguna dengan dunia maya. Headset VR bisa digunakan mandiri ataupun berdampingan dengan komputer. Spek headset yang canggih tentu bisa menghadirkan gambar yang lebih jernih
dan simulasi dunia virtual yang lebih memukau. Adapun risiko dan kerugian dari realitas virtual. Meskipun VR sebagian besar digambarkan sebagai sesuatu yang berguna, ada risiko dan kekurangan dalam menggunakan teknologi ini. Yang pertama, muang. Apabila Anda bergerak secara berbeda di dunia virtual daripada di dunia nyata, gejala tubuh dan disorientasi dapat terjadi. Contohnya adalah jatuh di dunia virtual, tetapi tetap berdiri di tanah dalam dunia nyata. Lalu, sakit kepala. Sakit kepala dapat terjadi ketika seseorang menggunakan headset terlalu lama. Sakit kepala juga dapat terjadi ketika jarak antara mata dan layar terlalu kecil atau ketika headset memutar gambar yang buram. Selanjutnya, kecelakaan. Dengan menggunakan kacamata VR, Anda tidak dapat lagi melihat sekeliling Anda. Oleh karena itu, tersandung atau menabrak benda-benda di dunia nyata adalah hal yang biasa. Untuk menggunakan virtual reality, Anda harus berada di tempat aman dan terlindungi di mana Anda dapat bergerak dengan bebas. Yang terakhir adalah resiko psikolog. Ketika VR menjadi lebih mudah diakses dan realistis, kemungkinan orang melarikan diri dari kenyataan di dunia virtual meningkat. Cukup bahaya, bukan? Itulah penjelasan tentang VR headset atau virtual reality headset. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.